Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela dalam program kajian Islami di kanal TV yaitu Dafika TV dalam program Sajadah Sahabat Jannah dalam berkah. Luar biasa sekali ya. Hari ini tampak berbeda. Kenapa? Karena Sajadah hari ini mengadakan Sajadah Roadshow. Sajadah Roadshow tepatnya di daerah Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini luar biasa ramai sekali. Dan kita akan sama ya, seperti dengan episode-episode sebelumnya, kita akan menimba ilmu bersama-sama. Ya, jamaah yang begitu luar biasa pada hari ini. Dalam Islam, kehidupan kita diatur sedemikian rupa. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita akan tidur lagi. Semuanya diatur sedemikian rupa, termasuk juga dalam hal bersosialisasi, bermasyarakat, dan juga bernegara. Termasuk salah satunya juga adalah bagaimana menentukan pemimpin yang baik. Karena mungkin kita sering mendengar ya, para jamaah, bahwasanya di media massa sering kita lihat banyaknya pejabat-pejabat yang korupsi. Kemudian juga menyalahgunakan wewenang dan masih banyak hal-hal lainnya lagi. Jadi jangan sampai kita keliru. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama, kita akan belajar bersama dalam tema yang begitu menarik, yaitu ikhtiar menentukan pemimpin yang baik pada episode kali ini. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan lainnya, yaitu guru kita, narasumber pada hari ini. Saya menyapa terlebih dahulu. Ada Ustazah Siti Unaina atau Ustazah Unai. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ustazah Unai ini kali pertama hadir di Dafika TV, tepatnya di program Sajadah ya. Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan belajar bareng dengan Ustazah Unai untuk membagikan ilmunya ya. Dan selain itu pemirsa juga telah hadir bintang tamu saya pada hari ini, Neng Gelis yang cantik jelita. Yaitu ada Mbak Indri Ardito Wijaya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Vinda. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa pada Sajadah Roadshow ya. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih kembali atas undangannya hari ini mengikuti Roadshow Dafika TV. Dengan senang hati tentunya. Dan pemirsa serta jamaah yang hadir, Mbak Indri Ardito Wijaya ini beliau adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB yaitu Mas Ardito Wijaya yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Namun saat ini beliau sedang cuti untuk mempersiapkan diri dalam kontestasi Pilkada di tahun ini. Ya, pemirsa, seperti tema yang saya sampaikan tadi, saya sampai lupa ini. Jamaah belum saya sapa. Jamaah Al-Barokah apa kabar? Sudah mempersiapkan diri untuk belajar, sudah siap? Cantik-cantik Masya Allah, Tabarakallah ya. Tadi sesuai dengan tema yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas tema yang menarik yaitu ikhtiar menentukan pemimpin yang baik. Nah tentunya kita akan langsung tanya pada guru kita, yaitu ada Ustazah Unai. Iya, gimana? Kalau kita ngomongin pemimpin Ustazah, kalau dalam pandangan Islam sendiri, gambaran pemimpin itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kepada bintang tamu kita Ibu Indri Ardito yang sangat-sangat saya hormati, kepada presenter kita yang cantik sekali dari kru Dafika TV. Maka dari itu hari ini terkhusus kepada seluruh jamaah dari Majelis Taklim Al-Barokah yang sangat berbahagia. Allahumma amin. Pertama dan paling utama, marilah kita bersama menyanjungkan, menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di majelis yang mubarak ini. Semoga saja acara ini tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang selalu kita harapkan barokah dan syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Ibu-ibu semua yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita diperkenankan untuk mengikuti acara sajadah ya Mbak ya. Jadi temanya adalah ikhtiar mencari pemimpin. Betul nggak? Ya. Nah tentunya kalau kita melihat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya Bu ya. Jadi begini, yang bunyinya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin. Dan seorang pemimpin itu akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Nah, jadi intinya ketika kita berikhtiar mencari pemimpin, karena kita itu ditakdirkan untuk menjadi khalifah. Betul nggak Bu? Nah, berkaitan dengan pemimpin, bahwasanya ketika kita menjadi khalifah, kita itu sebenarnya pemimpin untuk diri kita sendiri. Betul nggak? Kita adalah ibu-ibu sebagai madrasatul ula untuk keluarga dan anak-anak. Maka kita adalah menjadi pemimpin anak-anak. Apa namanya, inspirasi, terus motivasi, itu pasti anak-anak akan melihat pada diri kita. Berarti kita adalah seorang pemimpin. Namun statement yang di sini adalah kita memimpin, mencari pemimpin yang benar-benar baik untuk apa? Untuk memimpin suatu daerah. Betul nggak? Nah, hemat kata, kalau secara Islam kita wajib mencari pemimpin. Betul nggak? Namun di sini pemimpin ada kategori. Ada kategori menurut Islam kalau pemimpin imam, ada imam ya Bu ya. Nah, di sini dimaksud kalau pemimpin di dalam syariat Islam, pemimpin jamaah itu otomatis yang menjadi imam kita. Tapi kalau pemimpin suatu negara, suatu daerah yang mempunyai kata jabatan, itu kita benar-benar harus selektif. Betul nggak? Nah ini. Jadi para ibu-ibu semuanya, pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam adalah satu, pemimpin yang mempunyai akidah yang luhur. Betul nggak? Nah ini. Kayaknya seperti itu dulu Mbak. Silakan. Baik, luar biasa sekali untuk pengantar terkait dengan pemimpin dari pandangan Islam. Betul. Tapi ada tidak sih Ustazah untuk melihat karakter seperti apa atau mungkin ciri atau tandanya? Karena itu kan masih luas sekali. Betul. Kita mungkin masyarakat ataupun para jamaah juga pasti ciri-cirinya gimana, tanda-tandanya itu gimana sih? Pasti kan butuh penjelasan lebih detailnya. Ada tidak seperti itu Ustazah? Ada. Jadi begini ibu-ibu semua dan jamaah dan pemirsa dari televisi Davika, untuk mencari pemimpin itu tentunya ada kriteria yang perlu kita ketahui. Pertama adalah kita harus melihat kaidahnya, betul nggak? Betul. Yang kedua, kita harus melihat sosok orangnya, betul nggak? Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Kalau kita tidak sayang, maka tidak cinta. Begitu. Itu kriterianya. Yang selanjutnya, kriteria kita untuk mencari pemimpin, kita harus bisa melihat latar belakang. Siapa yang mau jadi memimpin negara kita? Siapa yang mau memimpin daerah kita? Betul nggak? Kita sosok dari latar belakang beliau. Orangnya misalnya ini, orangnya itu dilihat menyejukkan hati. Betul nggak? Apalagi kalau pemimpinnya ganteng, jelas para ibu-ibu paling nomor satu, betul nggak? Ah ini, itu kriterianya. Yang kedua, ketika seorang pemimpin Mbak, yang perlu kita ketahui adalah kalau pemimpin itu cinta dengan keluarga, otomatis beliau pasti akan cinta dengan masyarakatnya, betul nggak? Itu salah satu ciri-ciri kriterianya. Salah satu tapi banyak sekali yang bisa kita lihat sebenarnya Ustazah ya. Nah terkait dengan karakter dan juga mungkin ciri atau tanda. Tentunya salah satu yang berpengalaman juga itu adalah Mbak Indri sebagai salah satu orang yang mendampingi sang suami yang juga adalah sebagai pernah menjabat ya, sebagai pejabat, sebagai tokoh publik juga. Nanti kita akan tanya-tanya, tapi kita akan jeda sejenak dulu Ustazah dan juga Mbak Indri serta jamaah, kita akan kembali lagi. Usai jeda tetap di Sajadah Sahabat Badana dalam dakwah.
terima kasih Anda masih menyaksikan program Sajadah Sahabat Jannah dalam arah. yang luar biasa sekali pemirsa. Hari ini kita membahas tema yaitu ikhtiar menentukan pemimpin yang baik. Tadi saya ke Mbak Indri ya, Mbak Indri kan mendampingi suami gitu sebagai tokoh publik, sebagai pejabat. Tadi berkaitan dengan yang disampaikan Ustazah Unai, berkaitan dengan karakter. Ada nggak sih Mbak perbedaan karakter mungkin ketika Mas Dito itu di luar sebagai pemimpin atau masyarakat ya, tokoh publik, dengan pemimpin keluarga, kepala rumah tangga, ada tidak sih persamaan atau perbedaan mungkin? Terima kasih Mbak Vinda. Alhamdulillah selama saya mendampingi Pak Ardhito Wijaya, dari beliau masih sekolah, saya tuh satu SMA ya Bu ya, jadi teman satu kelas sampai dengan kemudian kami menikah dan Pak Ardhito diberikan amanah untuk menjabat Wakil Bupati Lampung Tengah. Karakternya nggak berubah, tetap sama. Cuma yang hanya bertambahnya begini, kalau saya lagi cerita jangan lama-lama, suruh cepet. Apa Mi, langsung poinnya aja begitu. Kalau karakter nggak berubah sama sekali. Kemudian kalau kita lagi bercerita sudah selesai belum, jadi lebih polanya aja yang berubah. Kalau dulu masih dengerinnya lama gitu ya, sabar. Kalau sekarang mungkin agak lebih cepat karena mungkin aktivitas beliau menuntut di luar rumah lebih banyak untuk menghadapi masyarakat gitu. Mungkin itu sih Mbak Vinda. Luar biasa sekali. Jadi lebih to the point. Iya. Tapi karakter tidak berubah. Tidak berubah karena mungkin kalau namanya karakter kan dari kecil ya Bu ya sudah terbentuk. Kalau dari kecil terbentuk bagus, otomatis sampai kita dewasa dan insya Allah sampai tua dan habis ajar kita itu akan tetap sama. Kalau menurut saya Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau saya bilangnya couple goals. Iya Mas Dito dan Mbak Indri couple goals sekali ya, luar biasa. Makanya saya Mbak Binda ingin tahu pengalaman-pengalaman dari beliau-beliau ini. Oke, luar biasa. Berbicara terkait dengan pemimpin Ustazah. Iya. Pasti berkaitan juga dengan kalau kita namanya pesta demokrasi biasa. Betul. Tapi tidak bisa dihindari itu adalah golput biasanya. Sering dengar ya, ibu-ibu tahu golput kan ya? Tahu lah pasti. Jadi golput karena dirasa daripada saya pilih A, pilih si B, saya merasa lebih aman untuk golput. Tapi kalau dari Islam sendiri sebenarnya bagaimana melihat ataupun memandang orang-orang yang memilih untuk golput? Ya, betul. Terima kasih Mbak Winda. Jadi begini, menurut pandangan Islam, golput itu hukumnya boleh-boleh saja, ya Bu ya. Namun kalau kita lihat dari pandangan kita sebagai warga negara yang baik ya Bu ya, tentunya kita berkewajiban untuk memilih pemimpin. Karena apa, suatu negara, suatu daerah apabila tidak dipimpin, mau jadi apa daerah kita, betul nggak? Jangankan kok pemimpin daerah, orang pengajian aja kayak kita, kalau nggak ada yang mimpin, kemana larinya, betul nggak? Nah ini tentunya menurut hemat saya secara Islam, itu golput memang tidak dilarang. Namun kembali lagi, kita sebagai warga negara yang baik berkewajiban untuk memilih calon pemimpin yang akan menentukan nasib bangsa dan daerah kita. Betul nggak Bu? Menurut saya seperti itu Mbak. Baik, jadi boleh-boleh saja, tapi Boleh-boleh lebih baik saja. Lebih baik memberikan suaranya, Betul, begitu. betul. Karena kan turut serta juga memberikan sumbangsi nanti kemana arah negara ini Iya, akan dibawa betul. seperti itu. Iya, Luar iya. biasa sekali. Berarti jangan golput ya ibu-ibu ya. Baik, berbicara soal pemimpin, biasa identik dengan laki-laki. Betul. Tapi saat ini mungkin kita sudah melihat banyak sekali perempuan-perempuan juga yang turut serta menjadi pemimpin. Bahkan Iya, mungkin dalam dunia pendidikan, perekonomian, bahkan juga politik ya Ustazah Iya, ya. betul. Tapi bagaimana pandangan Islam mungkin melihat banyaknya juga perempuan yang kemudian Iya. berkecimpung juga dalam kepemimpinan. Apakah ada batasan-batasan tertentu atau seperti apa Ustazah? Mohon Oke, penjelasan. terima kasih Mbak Winda. Jadi untuk masalah kepemimpinan, mau laki-laki mau perempuan, kalau kita melihat dari kacamata Islam, itu boleh-boleh saja. Betul ya Bu ya? Nah, karena kembali lagi kita ke kaidah, kita itu khalifah. Betul nggak? Nah itu satu. Terus kalau kita melihat dari kacamata kebangsaan, dari gender ya Bu ya, gender perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama derajatnya ya Bu ya. Tapi kalau menurut Islam itu tidak. Karena apa? Seorang perempuan itu
kalau perempuan itu mempunyai kodrat, betul nggak? Kodratnya seorang perempuan melahirkan. Kalau bapak-bapak melahirkan nggak, Bu? Enggak kan? Betul nggak? Kodrat kita sebagai seorang istri harus patuh kepada suami. Betul nggak? Ini bedanya antara laki-laki dengan perempuan itu hanya di kodratnya, begitu. Kodrat ilahi yang tidak bisa untuk dihapus. Contoh lagi, kita perempuan kodratnya adalah setiap bulan mempunyai kewajiban yaitu haid, betul nggak? Laki-laki punya nggak? Enggak ya. Nah itu, jadi yang membedakan antara laki-laki perempuan menurut Islam itu hanya kodrat. Kalau gender kita sama-sama khalifah. Kayak begitu, Mbak. Baik, artinya semua orang punya kesempatan yang sama, asalkan memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin ya Ustazah ya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tampaknya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang hadir pada hari ini ya Ustazah ya. Betul. Untuk para jamaah ada yang mau bertanya? Ya. Semuanya kita jawab gimana Ustazah? Boleh. Kita pulangnya agak ini ya, telat kayaknya ya. Oke, saya akan pilih ya satu penanya terlebih dahulu. Saya pilih, boleh silahkan Ibu, boleh perkenalkan diri? Duduk aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari Majelis Al-Barokah. Tanya dong. Boleh. Dari pembahasan Ustazah tadi, apa sesungguhnya kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Oke, terima kasih Bu Khalifah ini ya, dari Majelis Al-Barokah Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi jawabannya begini Ibu-ibu. Kriteria ya, kriteria seorang pemimpin satu, harus berakidah yang jelas lurus, betul nggak? Satu. Terus kriterianya lagi, dia mempunyai wawasan yang luas, mempunyai rasa kasih sayang kepada keluarga, kepada masyarakat, betul nggak? Tidak menyia-nyiakan keluarga, betul nggak? Ini salah satu contoh ciri-ciri pemimpin yang harus kita benar-benar kita pilih. Lah kalau misalnya pemimpin, seorang pemimpin tidak cinta keluarga, menyia-nyiakan keluarga, bagaimana dengan masyarakatnya? Betul nggak? Sampean nanti disia-siakan. Nanti sakitnya di mana? Sakitnya di sini dong, betul nggak? Nah ini, itu menurut saya seperti itu Mbak. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang paling penting adalah akidah. Betul. Ya Ustazah, baik. Kita akan lanjutkan untuk satu penanya lagi. Siapa yang mau bertanya Ibu-ibu? Ya. Oke, tadi sudah yang pojok ya, kita pilih yang tengah. Boleh, silakan Ibu boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya dulu, apakah kita wajib untuk memilih seorang pemimpin? Oke, terima kasih. Ibu dengan Ibu siapa ini? Ibu Ruri. Ibu Ruri dari Majelis Al-Barokah Sendang Mulia Bu ya. Oke, baik pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Apakah kita wajib mencari pemimpin? Apakah kita wajib memilih pemimpin? Ya. Secara Islam memilih pemimpin adalah hukumnya wajib. Contoh saja kalau kita mau mencari suami, wajib nggak Bu? Iyalah, gimana nggak wajib? Kalau jenengan nggak cari pemimpin, nggak cari suami, nanti dikirain perawan tua, betul nggak? Betul, begitu pula memimpin ya Bu ya. Mencari pemimpin yang benar-benar amanah, yang benar-benar bisa membawa kebaikan di Lampung Tengah, wajib hukumnya, betul nggak? Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawaban dari Ustazah. Namun kita harus jeda sejenak ya. Kita akan kembali lagi tetap di Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah.
terima kasih Anda masih menyaksikan program Davika TV yaitu Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya, hari ini tema kita adalah ikhtiar menentukan pemimpin yang baik. Luar biasa sekali. Tadi kita sudah banyak menyimak materi dari Ustazah Unai ya, Mbak Indri ya. Mungkin ada pengalaman ataupun mungkin ada hal yang ingin ditanyakan dengan beliau. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Finda. Saya ingin bertanya kepada Bu Ustazah. Sebaiknya seperti apa sih pemimpin yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad untuk kita yang tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ini ya Bu ya? Karena kita akan menghadapi pilkada yang insya Allah pada tanggal 27 November. Mungkin Ibu Ustazah bisa memberikan gambaran pada kita sebaiknya seperti apa sih pemimpin yang bisa kita ambil contohnya dari Nabi Muhammad. Mungkin itu Ibu, makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Indri Ardito. Nah, ini begini Ibu-Ibu, berkenaan dengan pertanyaan Ibu Indri bahwasanya seorang pemimpin menurut kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Bu ya, bahwasanya Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik untuk kita semua, terutama umat-umatnya. Nah, kalau mencari pemimpin yang baik tentunya satu yang adil dan bijaksana. Ini adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berakidah yang lurus dan mempunyai wawasan yang luas. Adil bijaksana sesuai dengan Pancasila, sila keberapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keadilan. Adil itu tidak harus sama, betul nggak? Ini. Namun bijaksana mampu mengambil suatu keputusan yang di situ bisa untuk kemaslahatan umat dan masyarakat banyak. Itu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari pemimpin yang baik dan bisa untuk memajukan suatu daerah. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya baik. Untuk berikutnya yaitu ada nggak sih Ustazah untuk tips cara memilih pemimpin yang baik agar jamaah kita atau masyarakat yang sedang menyaksikan program ini tidak keliru seperti itu. Karena kalau ngomongin akidah yang baik, biasanya kalau di awal, kalau misalnya lagi kampanye, itu semuanya tampaknya baik semua Ustazah. Boleh mohon penjelasannya Ustazah? Oke Mbak Winda, jadi begini ibu-ibu semuanya, pemirsa televisi, jadi mencari pemimpin itu yang baik ya, tadi kata Mbak Winda ya Mbak ya, itu statementnya adalah kita harus tahu latar belakang beliau dulu, betul nggak? Latar belakang beliau dulu, itu satu. Kalau kita tidak tahu latar belakang beliau yang menjadi pemimpin, nanti kita akhirnya salah pilih, betul nggak? Dan memilih pemimpin itu sesuai hati nurani kita, jangan sampai ada kata kita dipaksa, betul nggak? Oke, terima kasih. Baik, karena tadi di sesi atau segmen 2 masih banyak yang ingin bertanya Ustazah, kita akan buka satu sesi tanya jawab, boleh ya Ustazah ya? Ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Saya. Semuanya mau bertanya lagi karena antusiasnya luar biasa ya. Jadi, tapi saya akan pilih salah satu mungkin yang di belakang. Boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozia dari Majelis Taklim Al-Barokah Sendang Mulia. Saya mau bertanya, gimana sih? Dari tadi kan kayaknya ngomongin pemimpin terus. Gimana sih caranya supaya kita itu biar nggak golput gitu loh? Sering-sering saya aja suka kayak gitu mikirnya gitu loh. Supaya kita nggak golput, memastikan diri kita sendiri untuk memilih pemimpin dari segi apa gitu loh. Segi apa biar kita tahu siapa yang kita pilih itu benar-benar baik gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Roziah dari Majelis Taklim Al-Barokah Sendang Mulia. Pertanyaannya biar kita tidak golput ya Bu ya? Makanya kalau biar kita tidak golput, terutama kita kenal
kenal dengan calonnya, betul nggak? Ini satu ya Mbak Rozia. Terus kita sebagai orang Islam itu tentunya kan ada aturan-aturan dalam syariat Islam ya, mencari pemimpin yang baik. Nek sampean kiraku yo mbok yo salat nopo istikharah, siapa tahu dapat menemukan petunjuk, betul nggak? Nah di situ kembali lagi kita harus kenal orangnya, jangan salah pilih, karena di dalam Islam ada kata sultan yang zaliman. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang zalim. Zalim kepada siapa? Kalau pemimpin itu zalim dengan keluarga, tentunya dia akan zalim kepada masyarakatnya, betul nggak? Itu harapan saya. Terima kasih Mbak Linda. Baik, dari rata-rata pertanyaan para jamaah ini kurang lebihnya sama. Mirip-mirip Ya. Begitu. Jadi boleh mungkin kita tarik kesimpulan Ustazah dari tema kita hari ini, yaitu ikhtiar mencari pemimpin yang baik dari Ustazah. Silahkan Ustazah. Terima kasih Mbak Winda, ibu-ibu semuanya dan pemirsa televisi yang dimana Anda berada. Jadi begini kesimpulan dari kita ikhtiar mencari pemimpin, kembali lagi bahwasanya statementnya kita kenal dulu dengan orangnya, kita tahu latar belakangnya, terus kita tahu siapa dia, betul nggak? Beliau itu orang yang bijaksana, betul nggak? Terima kasih, statementnya seperti itu ibu-ibu. Kesimpulannya kita tidak boleh golput, wajib untuk mencari pemimpin untuk memajukan daerah kita. Terima kasih. Luar biasa closing statement yang sangat luar biasa, sangat semangat sekali ya untuk, karena kita akan melakukan pesta demokrasi ya Ustazah ya. Iya. Jadi ini anggap jangan sampai ada yang golput harapannya. Betul, Tak terasa sudah 30 menit Ustazah dan juga Mbak Indri serta jamaah ya, karena ngobrol-ngobrol tuh asik rasanya ya. Gak terasa ini. Tak terasa, tapi harapannya apa yang disampaikan pada hari ini dengan tema yang sangat menarik ini dapat sampai dan bermanfaat untuk jamaah yang sedang menyaksikan program ini ataupun yang hadir secara langsung pada hari ini. Amin. Harapannya setelah mengikuti program ini atau kajian yang kita lakukan pada hari ini, ibu-ibu semua dan seluruh masyarakat yang sedang menonton tidak golput, karena sekecil apapun suara yang kita miliki itu akan berpengaruh untuk membawa kemana arah negeri kita nanti akan dibawa, seperti itu. Dan ditambah kenali lagi juga pemimpin yang akan kita pilih. Pastikan pemimpin tersebut bertanggung jawab, amanah, dan yang paling terpenting adalah mengejawantahkan kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Amin. Ya demikianlah untuk episode kali ini, yaitu episode ikhtiar menentukan pemimpin yang baik. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Vinda Sela dan juga segenap kru pamit undur diri. Terus saksikan program Sajadah hanya di Dafika TV. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.